Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA di studio podcast Arahil. Pripun, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Bagus ini arah ini. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Yai, Pak Profesor Kiai, kita sedang berduka. Hari-hari ini kita sedang berduka. Jadi kemarin Minggu tanggal 28 Maret kita dibelalakan lagi dengan peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Ada yang menarik sebetulnya. Sekarang ini di medsos sedang ramai karena menurut para netizen kita, selama ini kita selalu pernyataan-pernyataan dari para tokoh itu selalu denial dengan mengatakan bahwa ini, bahkan kritik juga terhadap Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa terorisme ini tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Kemudian juga Wakil Ketua Umum MUI juga membuat pernyataan, tolong kurang lebih ini tidak usah dikaitkan dengan agama. Oleh para netizen kita, statement ini dianggap sebagai denial yang tidak sehat. Kalau peristiwa kekerasan, terorisme itu selalu tidak atau ditutupi, tidak dikaitkan dengan agama, itu bahayanya adalah lalu bagaimana kita akan menyembuhkan penyakit ini, gitu. Jadi ini sedang ramai, ini sedang ramai. Di balik duka ini sedang ramai karena para netizen kita rasanya gregetan. Ini kenapa kita terus-menerus dihadapkan situasi seperti ini, dan kemudian tokoh-tokoh kita yang semestinya membuat statement yang tegas, firm, tapi justru sikapnya denial, gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa yang ini? Menurut panjenengan gimana? Menurut panjenengan? Ya, kalau menurut saya, andaikan menggunakan bahasa seperti yang saya paham, itu misalnya itu lebih bagus. Iya. Atau seperti yang kami pahami dari MUI, itu bisa bagus. Karena maksud dari statement itu supaya pihak kaum muslim itu tidak menjadi tertuduh sebagai agama. Tetapi kalau kita melihat hasil penelitian atau paling tidak pengalaman saya, itu yang mempunyai ideologi terorisme itu memang dari kelompok Islam. Mungkin kelompok Kristen ada juga, dari kelompok yang lain ada juga, dan yang posisinya itu sedang mengalami seperti yang dialami oleh kaum muslim. Nah, ini kalau Indonesia sudah jelas itu, nggak usah sudah dikuat dugaan, pasti itu dilakukan oleh orang-orang muslim yang mempunyai pemahaman keagamaan yang fundamentalis. Kemudian setelah itu menjadi teroris, kan itu berproses itu. Tidak ujuk-ujuk. Jadi biasanya menjadi salafi dulu, biasanya. Kemudian setelah salafi itu menjadi fundamentalis, setelah itu baru jadi teroris. Nah, jadi kita harus memagari dari sini, dari bawah. Nah, itu mestinya begitu. Dan kalau kita tidak melakukan seperti itu, ya meredamnya, saya menggunakan istilah meredamnya agak sulit, kewalahan. Jadi sekarang ini kan prosesnya berdasarkan penelitian
mahasiswa saya yang melakukan penelitian di berbagai tempat, itu Salafi itu dibiarkan. Padahal ini adalah ada potensi untuk naik. Terminal pertama. Iya. Nah mestinya dari sini ini sudah mulai dipagari, bukan dilarang, tapi fokus pemerintah untuk mengadakan dialog di sini. Terus naik nanti kalau sudah jadi mereka. Dan itu menjadi tokoh dunia memang, tokoh-tokohnya memang dunia. Mereka mempunyai jaringan yang di Timur Tengah atau di negara-negara Barat. Nah, itu mereka punya jaringan semua. Jadi berbeda dengan komunis karena mbahnya itu sudah ada. Kalau ini kan mbahnya masih ada sampai sekarang. Dan itu potensi yang kan ada dua jalur. Jalur pertama itu disebut jalur yang jihadis. Jalur kedua itu jalur formalis. Formalis itu maksudnya ikut dalam negara nation state, negara bangsa itu, ikut dalam partai. Jadi sebetulnya kelompok ini itu dia bergerak dalam dua modus. Yang pertama jihadis, yang tidak mau mengakui adanya nation state. Dan yang kedua sebetulnya mereka bergerak di dalam struktur negara. Tapi sebetulnya otaknya sama. Cara berpikirnya nyaris sama karena itu istilahnya berbeda di dalam gerakan. Tapi ittihadul fil nadar. Jadi pandangannya itu sama, visinya itu sama. Jadi yang saya ingin pastikan adalah bahwa dalam konteks kita di Indonesia ini, bahkan dalam konteks yang lebih spesifik yang sedang kita bicarakan, pengeboman di gereja katedral di Makassar, kita nggak perlu denial, kita harus mengatakan bahwa itu memang kelompok yang didrive oleh ideologi keagamaan tertentu dan dalam hal ini adalah paham keislaman tertentu. Kayak gitu. Kalau saya tegas, kalau itu kita tutup-tutupi, itu nggak menyelesaikan masalah dan kita menjadi apa ya? Menjadi pembela mereka. Kalau menurut saya kita jangan menjadi advokat mereka. Kita itu menjadi penyerang tapi dalam pengertian dialog. Urusan yang penyelesaian lewat seperti yang di ini urusan negara. Itu urusan Densus 88. Bukan urusan kita. Tapi bahwa kalau negara ini betul-betul atau kita semuanya betul-betul ingin menyelesaikan masalah, kita harus berani secara jujur bahwa kelompok ini berafiliasi dengan agama tertentu. Harus katakan ini dari kelompok muslim. Kalau menurut saya dari kelompok muslim. Kan sudah jelas. Tadi barusan saya mengikuti konferensinya Kapolri. Itu jelas dari JAD. Dari Jamaah Ansarul. JAD itu kan berproses. Dari MFI. Dari MFI menjadi dua pecahnya itu. Jadi Jamaah Ansarul Tauhid. Menjadi Jamaah Ansarul Daulah. Itu kan paham dari bawahnya, dari apa? Itu salafis itu. Jadi kalau misalkan kita korek dari agama mereka, nggak usah ditutup-tutupin dong mereka memang beragama Islam. Menurut saya Atau begini, oke lah yang MUI sebagai jalur resmi, atau Bapak Presiden, kita ini bergerak. Oke. Kita bergerak melalui podcast. Bergerak maksudnya memang kita harus tegas bahwa itu kelompok muslim, saudara kita. Saudara kita. Karena sepanjang pemahaman saya, sepanjang mereka sholat, sepanjang mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Quran, itu sama muslim. Bedanya itu beda pemahaman, atau beda dalam teknis perjuangan. Sama sebetulnya. Lah kita ini berbeda dengan mereka. Dan menurut saya ruang dialog bisa terbuka. Kalau sudah bilang jangan agama tertentu, oke lah sebagai lembaga resmi, nah itu boleh lah. Tetapi bagi kita harus jujur.
Kita harus jujur. Yang bawah ini harus jujur. Biarlah yang tidak jujur biar ya seperti mereka. Hasil penelitian, semua hasil penelitian yang saya tahu, kelompok-kelompok gitu kalau di Indonesia adalah kelompok Muslim. Ini Kiai, kita tadi mengatakan bahwa, atau kita tadi membicarakan bahwa kita nggak mungkin memungkiri bahwa mereka adalah Muslim selagi mereka syahadat, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya, dan kemudian diikuti dengan beberapa keyakinan rukun iman itu, ya mereka Muslim. Nah, kalau kemudian sementara ada seorang Muslim seperti panjenengan yang menganggap bahwa ini sebagai kejahatan, sementara ada kelompok seperti mereka yang menganggap bahwa ini adalah satu ibadah, amaliyah ibadah yang ganjarannya itu adalah langsung surga. Kayak gitu. Yang iming-iming mereka kan surga dan bidadarinya. Ini sebetulnya jenis teologi apa yang sampai kemudian memandu orang atau menghasilkan manusia seperti mereka? Ya sebetulnya kan doktrin mereka itu kan lebih mudah dipahami oleh kelompok awam dan paling gampang untuk bisa menarik. Apalagi ada faktor-faktor lain. Ini walaupun tidak ada faktor-faktor lain, itu faktor ekonomi, faktor politik, kekecewaan, segala macam. Walaupun tidak ada faktor lain, itu paling mudah. Karena mereka itu begini, cara berpikirnya itu al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu tunggal dari Tuhan. Dan Tuhan itu adalah yang dimaksud adalah Al-Quran. Misalnya, dari begitu. Terus mereka mencari legitimasi, cari ayat tentang terorisme. Itu ada di dalam Al-Quran. Misalnya di surat At-Taubah ayat 60. Itu atau di surat Al-Anfal ayat 60. Itu mereka turhibuna Allah. Itu kalau bahasa Arab itu kan irhab. Arhab yuribu irhab. Irhab itu teroris. Teror. Supaya menggetarkan musuh-musuh Allah, musuh Allah maksudnya musuh Islam. Lah, cara-cara berpikir begitu kan gampang. Terus yang mereka pahami, Islam yang benar itu Islam yang dipahami oleh dirinya sendiri atau dipahami oleh gurunya, guru mentornya itu gitu. Mentor teroris. Ya mentor teroris itu. Dan ini menurut saya baik, kan lebih gampang itu. Karena pakai Quran, nanti pakai hadis gitu. Tanpa melihat, kalau orang akademik itu melihat, oh ini kan konteksnya dalam konteks apa ayat ini. Tanpa begitu mereka, pokoknya teksnya bunyinya begini, ya mereka melaksanakan. Dan itu lebih meyakinkan. Jadi ini karena pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis secara harfiah. Iya, itu sebagai korban sejalan. Dan mereka lebih mudah kan. Orang nggak sekolah bisa langsung, asalkan keyakinannya karena percaya pada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wahyu sebagai satu kebenaran yang mutlak. Kemudian dia dipaham dalam al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Tuhan ini dari Al-Quran ini. Terus didoktrin begitu. Sudah mereka itu. Jadi itu. Nah, ini begini ini pasti orang-orang yang belajar melalui, sekarang gampang orang belajar lewat Google, belajar macam-macam tanpa guru, tanpa perilaku guru, itu lebih mudah itu, dan kita agak kesulitan itu. Karena kita itu berpikir kan akademik begini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memang berinteraksi dengan mereka. Ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus dilakukan. Misalnya kalau basicnya misalnya kaum salafi. Kaum salafi itu kan ada dimensi politiknya kalau kita bahas di sana asalnya. Tapi sekarang ini nggak usah dimensi politiknya, tapi dimensi ibadahnya misalnya. Nah, kita berinteraksi dengan mereka dan kita juga bisa memberi contoh kepada mereka bahwa
Islam yang benar, misalnya kalau jamaah bareng-bareng. Iya. Nah, misalnya ya, lah ini lebih mudah untuk bisa daripada nanti dialog teologis. Setelah begitu baru diisi. Nah, tapi siapa yang akan melakukan seperti itu? Itu kan hanya ya kita. Ya seperti kita. Kualitasnya seperti penjenengan. Ya enggak, artinya kita harus mendidik. Harus mendidik kader-kader yang banyak. Dan enggak usah memikirkan dana dari deradikalisasi itu, enggak usah mikir gitu. Enggak usah berpikir seperti itu, urusan mereka. Mereka mau ngasih kita ini, mau alhamdulillah, enggak ngasih juga enggak apa-apa. Karena itu Pak, kewajiban kita sebagai panggilan untuk melakukan sesuatu yang tidak membuat mereka itu menurut saya tersesat. Iya. Oke, Prof. Jadi tadi dikatakan bahwa sebetulnya pemahaman mereka itu juga lahir dari cara pandang tertentu terhadap atau pemahaman tertentu terhadap Al-Quran. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya ada dong kemungkinan bahwa sebetulnya orang-orang dengan cara berpikir seperti ini atau mungkin perilakunya seperti ini itu juga ada sejarahnya di dalam Islam. Tidak hanya sekarang, tapi mungkin juga sejak dulu, karena ternyata orang-orang sekarang, mereka yang ada sekarang itu juga mendasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dengan cara pemahaman tertentu. Ada nggak itu sejarahnya dalam Al-Quran? Manusia-manusia dengan perilaku teroris seperti ini? Ada. Memang itu kan real. Kalau kita ini belajar sejarah kaum muslim, itu memang kadang-kadang kita juga sedih. Karena memang seperti itu memang sudah ada sejak awal. Zaman Nabi itu sudah ada orang yang seperti itu. Sejak zaman Nabi. Zaman Nabi, orang yang mau begitu. Tapi oleh Nabi kan bisa diredam. Iya. Nabi mampu memberi, karena Nabi yang punya otoritas. Iya. Kalau kita ini kan punya otoritas. Kalau penjenengan yang ngomong ya jangan nggak hanya dibantai, bisa dibom juga. Iya, bisa dibom juga gitu. Karena Nabi itu mempunyai otoritas. Ketika orang itu mempunyai perilaku seperti itu, oleh Nabi tidak boleh. Misalnya ini satu contoh. Iya. Suatu ketika Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini adalah seperti anak angkat Nabi. Oke. Nah, sesuatu ketika dia berperang, dan berperang itu ada orang yang setelah terdesak dia syahadat. Iya. Jadi saya bersaksi, langsung aja ditusuk sama Usama. Ditusuk sama. Karena dia sudah tidak berdaya terus baca syahadat. Ini karena terpaksa. Iya. Jadi bohong dia kata dia. Terus akhirnya lapor kepada Nabi. Nabi itu sedih sekali. Mengapa kamu itu orang yang sudah baca syahadat kok kamu bunuh? Nah, itu kan karena semangat itu kan. Iya. Nah, karena dia menduga dia itu adalah hanya pura-pura. Iya. Itu kan pura-pura Nabi. Kenapa kamu tak sampai membuka hatinya? Apakah ada la ilaha illallah di dalam hatinya? Kamu mampu bisa melihat itu di hati dia, la ilaha illallah. Itu. Dan itu akhirnya Usama merasa salah kan. Dan itu kan salah ini. Iya. Seperti itu. Kan jadi orang kalau sudah baca syahadat, iya. Nah, itu asal mungkin. Atau orang yang itu kan karena perang ya. Nah, padahal itu ada di dalam konteks perang. Iya, konteks perang. Itu saja oleh Nabi Muhammad, orang yang sudah melafalkan syahadat, itu tidak boleh. Itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Diurungkan. Nah, itu artinya apa? Orang-orang yang berpaham seperti itu ada. Itu tidak. Kemudian ada pemahaman, terutama pemahaman itu ketika zaman Sayyidina Ali. Nah, ada kelompok namanya kelompok Khawarij. Dan ini sudah diprediksi oleh Nabi, nanti akan ada orang seperti ini. Kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu memahami Al-Quran secara tekstual dan menyalahkan orang lain sebagai kafir. Jadi kayak sekarang itu diistilahkan takfiri gitu. Iya, takfiri. Ya memang sudah ada. Jadi takfiri itu sejak era itu sudah ada. Sudah ada.
Dan perilakunya juga radikal. Yang dibunuh kan tidak tahu kan Bu. Yang dibunuh itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang dibunuh itulah adalah siapa namanya Amr bin al-As yang akan dibunuh tapi gagal. Dan itu terus pembunuhan ini terus menerus. Terus mereka lakukan. Dan mereka meyakini bahwa itu adalah itu sahih. Kalau dia akhirnya kan dibasmi kan, dikejar-kejar oleh penguasa, oleh para khalifah itu, akhirnya mereka hilang. Tapi dalam sejarah kaum Khawarij itu ada yang mereka lari ke suatu tempat di suatu pulau, kalau bahasa sekarang itu Mantikonaia, jadi pulau yang tidak ada penghuninya. Nah, kemudian datang di situ, mereka berkumpul dan akhirnya berhasil membuat suatu kerajaan. Kerajaan itu yang sekarang namanya Mantikoto Oman. Jadi yang namanya Kesultanan Oman. Maskat itu ibu kotanya. Tapi mereka setelah lama begitu kan mereka berinteraksi begini, berhubungan dengan luar. Sekarang tidak muncul di daerah ini teroris. Justru mereka bisa berdialog. Itu pelarian asalnya. Fikihnya sudah membangun fikih namanya fikih ibadiyah di sana. Itu perlu ada penelitian itu ke sana. Mengapa mereka itu tidak jadi teroris? Ini kan bisa kita karena itu asalnya pelarian dari kaum Khawarij. Nah ini juga kuncinya, bahwa kalau kita tidak bersikap denial, mengakui apa adanya, bahwa bisa jadi dalam konteks tertentu teroris ini beragama Islam, dalam konteks tertentu teroris itu beragama Kristen misalkan, maka kalau kita tidak melakukan denial, kita akan menemukan titik yang tepat bagaimana kita harus melakukan deradikalisasi. Tapi kalau terus-menerus kita melakukan denial, tidak gitu, sampai kapan kita akan melakukan deradikalisasi di titik yang tepat? Karena kita selalu menolak realitasnya. Tidak bisa. Artinya kalau kita selalu berbicara karena kita kekhawatiran menyakiti kelompok agama tertentu, kita nggak bisa cari obat itu. Saya pengen tahu, kalau misalkan kemudian pemerintah mengatakan bahwa pelaku bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar itu beragama Islam, penjenengan tersinggung nggak? Enggak. Saya juga enggak rasanya. Karena dia nggak mewakili saya gitu. Walaupun Islam, Islam yang seperti itu. Yang pemahaman Islam seperti itu. Jadi kita ini mayoritas ya. Kita ini mayoritas. Mayoritasnya itu yang beragam. Nah, walaupun yang memang yang mayoritas itu yang berat. Tetapi kelompok yang sempalan-sempalan ini ada. Sama di semua agama itu ada. Nah, menurut saya supaya kita nggak memberi diagnosa salah, tidak memberi obat yang salah, satu-satunya jalan ngakui. Kalau kita ngakui, maka kita akan tahu terus ciri-cirinya bagaimana. Dan itu di Densus 88 kan sudah tahu. Tapi saya bicara apa adanya yang pengalaman saya. Masjid-masjid BUMN atau pegawai BUMN yang asalnya dulunya ada dari Airlangga, ada dari UPI, ada dari ITB, dari mana. Itu kan mereka orang-orang baik-baik. Dan mereka sudah didoktrin di halakoh mereka. Di likok mereka. Kemudian masuk berang tinggi, mereka jadi pejabat. Mendirikan masjid dengan idealisme pemahaman keagamaan yang seperti itu. Ya jadi. Ya kita adakan penelitian aja lah di perguruan tinggi. Dan penelitian itu sebetulnya udah banyak kalau kita mau memanfaatkan kan. Intinya sebetulnya kan kita mau mengakui atau tidak kayak gitu kan. Ya sekarang memang seperti katakan NU atau Muhammadiyah, itu diberi kesempatan untuk ke sana, dan itu orang yang diberi kesempatan untuk ceramah di situ itu tidak ngerti itu. Yang masalah di sini
menurut saya yang misalnya ngisi di masjid-masjid BUMN, iya, atau yang sekarang misalnya karena ada kecenderungan kekhawatiran, iya, itu harus yang mengerti, yang bisa berdiplomasi, tidak sembarang orang bisa masuk ke situ. Oke, mari kita bicara tentang NU dan Muhammadiyah. Iya. Ini bagaimanapun juga NU dan Muhammadiyah itu kan dianggap sebagai dua pilar penting Islam moderat di Indonesia. Iya. Gitu. Lalu apa yang seharusnya? Pertanyaannya sebetulnya seperti ini. Katanya Islam itu mayoritas di Indonesia. Iya. Dan katanya NU dan Muhammadiyah itu kalau digabung itu akan menjadi mayoritas dari populasi Muslim yang ada di Indonesia. Tapi kemudian peristiwa teror ini terjadi terus-menerus. Orang kan mempertanyakan, lalu apa yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah ini? Iya. Karena ya itu tadi di sistem jaringan. Katakan sekarang bicara NU itu punya sayap organisasi yang namanya PMI. Katanya pergerakan mahasiswa insya Allah Islam. Nah, kemudian ada IPNU, iya, ada IPPN, macam-macam. Itu semua itu tidak bisa mayoritas di perguruan tinggi. Itu mayoritasnya itu di UI, di IAIN. Dan itu hanya di situ aja. Nah, jago kandang. Dan kalau ada masuk ke sana, mereka itu hanya diundang saja. Setelah itu ideologinya juga tidak tinggal di sana. Itu yang terjadi. Kalau menurut saya ada rencana gitu. Mestinya didesain dan mungkin pemerintah bisa, daripada membuat apa yang disebut dengan radikalisasi yang begitu banyak. Dibantu aja lah. Orang-orang mungkin pribadi atau diinisiasi oleh NU membuat pesantren mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah juga begitu, bisa seperti itu. Nah, kita kerjasama di situ, nggak usah terlalu kemudian apa yang diinginkan anak muda segala macam itu kita ngikuti, iya, teknis di dalam kegiatan, ngikuti, jangan terlalu kaku. Dan itu menurut saya kalau itu terjadi itu lebih efektif daripada apa yang kita lakukan sekarang. Karena sekarang itu kan kita ya media ada efektifnya seperti ini. Tetapi untuk ke jalur teknis, iya, ke perilaku kemudian ini, iya, itu memang agak susah. Itu harus direncanakan. Iya. Kalau enggak, mereka yang buat. Karena di dalam kajian-kajian itu seperti ini. Terorisme itu adalah buah dari ideologisasi panjang yang sudah mendahuluinya. Iya. Kalau kita ini hanya berkonsentrasi untuk nangkepin teroris, iya, kita ini hanya akan konsentrasi untuk menambal perahu yang berlubang. Tapi kita terus-menerus membiarkan orang yang berada di dalam perahu itu melubangi sesuka hatinya. Iya. Nah, menurut saya memang kita mulai betul-betul harus fokus untuk membicarakan tentang teologi, tentang ideologi keagamaan yang pertama. Dan kita harus berani mengakui siapa orang yang melakukan itu, berafiliasi ke agama apa, dan bagaimana pemahaman keagamaannya. Ya kalau mereka memang Muslim, ya katakan Muslim. Atau enggak semuanya bahwa kalau mereka dikatakan Muslim, orang seperti penjenengan yang notabene adalah Kiai NU merasa tersinggung? Enggak, karena mereka bukan representatif dari NU. Kayak gitu. Iya. Iya, menurut saya memang harus kita jujur, dan jujur itu bukan menjadi advokat. Oke. Sebab kalau jadi advokat ini kita berperilaku sebagai jalur tidak resmi yang sama dengan mereka. Dan ini mendunia. Mendunia. Tapi ada yang memang pandai untuk bisa, karena politisi kan, iya, ada yang tidak.
Untuk kasus misalnya sekarang kasus di Tunisia. Iya. Tunisia itu kan partai pemenang itu adalah Hizbun Nahda namanya. Hizbun Nahda itu afiliasinya ke Ikhwanul Muslimin. Di Mesir. Dan Ikhwan Muslimin perlu dua jalur tadi. Iya. Jalur Qutbiyah itu dan jalur Hadibian. Hadibian itu Syekh Hasan Hadibi. Nah, sama Hasan Al-Banna. Dan ke Indonesia ada jalur PKS. Saya akan menyatakan sejujurnya apa yang saya ketahui. Ada jalur PKS. Ada jalur jalur Qutbiyah. Jalur Qutbiyah itu bertemu dengan Salafi. Dengan Salafi. Dan di sini yang Salafi ini kan terus karena ada tentor-tentornya, akhirnya ini menjadi teroris. Kemudian yang jalur resmi ini kemudian menjadi pembela mereka dalam berhadapan dengan negara. Jadi orang mengatakan seperti itu sebetulnya secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, itu menjadi advokat mereka. Jadi saya juga baru nggak. Jadi sebetulnya ini mereka berbeda dari metode amaliyahnya. Tapi sebetulnya mereka dipersatukan oleh ideologi yang sama. Yang kalau misalkan satu ini dia melakukan tindakan teror, maka kelompok yang mengambil jalur yang berbeda ini, jalur formal, mungkin masuk di dalam partai politik, mungkin bahkan menjadi seorang birokrat, mungkin menjadi seorang pejabat, itu dia akan menjadi advokat yang membela ini. Menjadi advokat. Karena mereka dipersatukan oleh ideologi dan kesadaran yang sama. Secara tidak disadari karena kepentingan politik. Mereka terus mengatakan bahwa itu bukan dari Islam. Gitu kan? Bukan dari Islam. Padahal sebetulnya ini secara tidak langsung kalau bukan dari Islam kan dianggap kafir. Itu nggak baik juga. Karena itu saudara kita. Padahal jelas mereka JAD. Afiliasinya ke ISIS. Itu jelas sekali. Terang benderang. Artinya jaringannya itu sudah kita tahu jaringannya. Jadi sebetulnya ini adalah cara untuk saling membela dari dua jalur yang berbeda, tapi memiliki ideologi kekerasan yang sama. Nah, menurut saya kita harus harus terus dialog seperti itu. Dialog itu kan bisa tidak hanya bicara begini, tapi perilaku, dan juga di bidang seni, di bidang budaya. Nah, itu terus dialog ini. Mereka menolak nggak apa-apa, tapi kan lambat laun kan mereka juga akan bisa memahami, paling tidak bisa memahami eksistensi orang lain, keberadaan orang lain. Sebab kalau tidak seperti ini, kalau atau didorong untuk menjadi politik resmi, menjadi partai politik. Karena kalau partai sekalian. Sekalian. Kalau menjadi partai politik, nah ini dengan cara jangan seperti sekarang. Kalau jadi partai politik, kemudian harus ada ambang batas parlemen, kalau sekian persen, dia nggak akan bakalan masuk mereka. Sebab kalau jadi partai politik, mereka ada ruang dialog. Bukan seperti sekarang. Nah, kalau ada ruang dialog, orang misalnya katakan, karena saya juga dekat sama teman-teman, katakan PKS, kan sama dengan sebetulnya. Tetapi karena mereka berada di jalur resmi, mereka juga susah itu karena kalau dia jalur resmi itu kan tunduk pada undang-undang. Undang-undangnya itu kita kalau undang-undang harus Pancasila. Kan tidak bisa mengatakan Pancasila tuh, kan tidak bisa. Sekalipun sangat ingin bisa, karena mesti kalau dari partai politik mesti ketemu sama kelompok yang berbeda. Lah ini kan tidak ini kalau dibiarkan mereka terisolasi diri. Kalaupun mereka meyakini bahwa seorang pemimpin itu harus
beragama Islam gitu. Iya. Tapi ketika pilkada ya dia harus ini melakukan koalisi entah itu. Iya, karena harus menang kan. Iya. Nah, itu yang sementara kita ini meniru dalam hal ini. Sebenarnya kita sudah ada kemajuan dibanding negara-negara Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah itu tidak terjadi seperti di kita. Sehingga kalau yang mulai dari atas itu adalah partainya A yang berideologi Islam, itu ke bawah itu tidak mau berkoalisi dengan lain. Nah, di beberapa negara, tetapi kasus Tunisia, Tunisia itu belajar di sini. Justru Pak Hizbun Nahdlatul itu merangkul kelompoknya Habib Bourguiba. Habib Bourguiba kalau sekuler. Coba sekarang itu yang menang sekarang Erdogan di Turki. Itu kelompok Ikhwan Muslimin itu. Betul. Ya. Kemudian tapi dia berkoalisi dalam pemerintah dengan partainya Kemal Atatürk. Dan tidak berubah konstitusi bahwa Turki itu adalah negara sekuler. Nah, begini menurut saya didorong itu orang-orang yang begini ini, tapi jangan parliamentary threshold-nya terus hanya 2,5% atau sampai 4% dinaikkan. Siapa yang bisa? Oke. Ini salah satu. Ini hanya wacana. Salah satu usulan supaya didorong mereka itu begitu. Karena secara alami mereka akan terjadi dialog. Jadi orang PKS itu aslinya, karena kuat kan? Nah, jadi mereka itu ingin Islam sebagai dasar negara. Tetapi karena mereka berhadapan dengan ini kan tidak bisa. Dia biarkan aja dialog. Tapi harus disaingi, jangan sampai menang. Kalau menang bahaya juga ya. Oke, jadi saya kira kita sudah berada di penghujung perbincangan kita. Saya ingin meminta panjenengan untuk semacam closing remarks. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan ini, tentu saja tidak akan selesai. Ideologi ini nggak akan lenyap. Tapi maksud saya sebagai satu permasalahan bangsa, ini kita harus terus-menerus berusaha untuk menyelesaikan. Apa sih yang harus kita selesaikan? Kalau kita berhadapan terus-menerus dengan isu terorisme yang didorong oleh sentimen keagamaan. Yang harus dilakukan ada sama menggunakan dua jalur. Jalur resmi adalah jalur negara. Dan jalur negara ini menurut saya arah yang digunakan itu kurang tepat sasaran, terutama pendanaan dan radikalisasi. Radikalisasi itu harus membangun institusi yang bersifat kultural, bukan yang bersifat struktural. Nah, itu dibangun karena sumbernya itu adalah sekarang ini perguruan tinggi, dan itu di perguruan tinggi itu ada nanti akan menguasai masjid-masjid di BUMN karena mereka akan menjadi pejabat, walaupun sekeras apapun yang seleksinya itu masih kebobolan, pasti bobol. Itu yang harus dilakukan. Maka mendorong gerakan kultural untuk melakukan dialog perilaku keagamaan kita itu di sekitar perguruan tinggi. Tegasnya mungkin yang paham keagamaannya itu adalah paham keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, itu mereka mendorong. Dan itu tidak perlu dana besar, perlu hanya dorongan dari pemerintah, daripada seperti yang lain sekarang. Itu menurut saya, itu satu. Kemudian yang kedua, kita harus memahami juga bahwa ideologi seperti ini akan selalu ada. Karena memang sejak zaman Nabi pun sudah ada. Bibitnya sudah muncul. Dan ada ketika terjadi perubahan-perubahan, ada yang memang terlempar dari arus perubahan, dan mereka akhirnya mengisolasi diri. Ini yang muncul. Ada yang memang tersalurkan. Kalau yang tersalurkan tidak jadi teroris. Jadi sangat berbahaya juga kalau arus besar misalnya. Arus besar ini
tidak tersalurkan menjadi bagian dari kekuasaan. Itu bahaya karena itu potensi jadi teroris juga. Nah, kalau terorisnya teroris besar kan bahaya juga. Iya. Nah, makanya ini yang jalur resmi ini tetap menggunakan seperti yang sekarang terjadi, seperti di Turki misalnya. Di Turki itu kan kelompok Erdogan ini kan adalah afiliasi Ikhwan Muslimin, tetapi mereka bisa menerima negara sekuler. Nah, soal Islamisasi ya memang gradual. Nah, nanti kalau misalnya ini tidak manfaat, kan kalah dengan sendirinya. Iya. Kalah dengan sendirinya. Tetapi konstitusi itu yang harus kita jaga. Konstitusi itu tidak boleh berubah. Kalau menurut saya, konstitusi kita tidak boleh berubah. Jangan diotak-atik untuk konstitusi. Nah, mungkin teknis bawahnya bisa berubah sesuai dengan perkembangan. Tetapi konstitusinya jangan sampai berubah, sehingga ini kelompok-kelompok yang kecil ini, itu supaya didorong untuk menjadi partai politik dengan prasyarat tadi itu batas parlemennya, ambang batas parlemennya tidak seperti sekarang. Tetap aja, nanti biar aja. Jangan kita itu takut kualitas demokrasi lah kurang nanti. Itu tidak usah begitu. Karena itu untuk meredam. Kalau enggak, ya tambah besar ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai Imam Ghazali Said. Saya kira saya ingin semacam menyimpulkan bahwa ideologi terorisme atau juga biasa disebut dengan istilah jihadisme atau kalau istilahnya Syekh Ali Jum'ah itu khawarij hadal asr. Khawarij hadal asr itu khawarij di era ini, era modern. Itu jangan dibayangkan dia akan musnah karena memang sejarahnya sudah ada sejak dulu. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama adalah jangan melakukan denial bahwa ada kelompok-kelompok ini berasal atau menganut agama tertentu dengan paham keagamaan mereka. Dan kemudian kita harus juga melihat jaringannya, bahwa jaringan mereka itu ada yang memang kelompok yang menjadi betul-betul jihadis, kelompok teroris, dan ada pendukung ini yang juga berada di jalur-jalur formal. Mereka akan saling menyauti, akan saling mendukung, dan biasanya di kelompok formal ini akan menjadi advokat mereka. Nah, yang perlu kita lakukan adalah untuk mengadres problem ini tuh melalui dua cara. Yang pertama adalah cara kultural dan juga cara-cara struktural. Di mana cara-cara struktural ini udah ranahnya negara. Tapi yang ranah kultural ini, karena memang kita berhadapan dengan mindset orang, maka ini harus mengoptimalkan kelompok-kelompok moderat. Dalam hal ini adalah NU dan Muhammadiyah. Saya kira seperti itu. Pak Kiai, saya terima kasih sekali. Arhem.id terima kasih sekali dengan kehadiran panjenengan. Semoga perbincangan kita ini memberi manfaat dan kita akan menyongsong Indonesia yang penuh damai. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.